Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Tri Andriansyah, kelas A536, ingin mempresentasikan peramalan sumber daya manusia. Di sini, saya ingin menjelaskan pengertian apa itu peramalan sumber daya manusia. Peramalan sumber daya manusia adalah sebuah proses dalam memperkirakan dan menentukan tingkat sumber daya manusia yang akan dibutuhkan di masa depan untuk membantu memenuhi kebutuhan organisasi. Perakiraan seperti itu mempertimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di tempat kerja, termasuk memperhitungkan variabel eksternal yang dapat mempengaruhi sifat dan ukuran organisasi. Peramalan SDM harus dilakukan melalui 3 tahap perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu, pengertian peramalan terdapat 2 macam. Yang pertama, secara umum, peramalan adalah prediksi, estimasi, tafsiran, dan perkiraan di masa mendatang. Peramalan SDM adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan di masa yang akan mendatang. 2. Pengertian peramalan menurut para ahli. Menurut Sumayang, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data di masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Lalu, menurut Sujana, peramalan adalah proses perkiraan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Metode peramalan. Metode penilaian. 1. Metode penilaian terdiri dari A. Estimasi dapat top down atau bottom up. Tetapi pada dasarnya yang berkepentingan ditanya berapa banyak orang yang Anda akan butuhkan pada tahun depan. B. Aturan praktis dipercayakan pedoman umum diterapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Contoh, pedoman salah satu dari 5 manajer operasi melaporkan, supervisor membantu dan memprediksi jumlah pengawas yang dibutuhkan dalam suatu divisi. Namun, penting menyesuaikan pedoman untuk menentukan kebutuhan departemen bervariasi. 2. Metode matematika yang terdiri dari A. Analisis regresi statistik. Untuk membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lalu antara berbagai faktor. Misalnya, hubungan statistik antara penjualan kotor dan jumlah karyawan dalam rantai retail mungkin berguna dalam memprediksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan jika penjualan retail meningkat 30%. B. Simulasi adalah metode situasi nyata deskripsi secara abstrak sebagai contoh. Model ekonometrik untuk memprediksi pertumbuhan dalam penggunaan software akan mengarahkan kebutuhan pengembangan perangkat lunak peramalan. C. Rasio produktivitas menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Rata-rata ini diaplikasikan untuk meramalkan penjualan untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Misalnya, sebuah proses dapat memprediksi jumlah tenaga penjualan untuk menggunakan rasio ini. D. Rasio jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat digunakan untuk memprediksi tenaga kerja tidak langsung. Sebagai contoh, jika perusahaan biasanya menggunakan 1 orang perikal untuk 25 tenaga kerja produksi, rasio dapat digunakan untuk membantu estimasi untuk pekerja administrasi. Permintaan sumber daya manusia peramalan adalah sebuah proses memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia masa depan dengan kualitas yang tepat dan nomor yang benar. Analisis tren pekerjaan, kebutuhan penggantian karyawan karena kematian, pengunduran diri,
pemutusan pensiunan produktivitas karyawan, pertumbuhan dan perluasan organisasi, absensi, dan perpindahan tenaga kerja merupakan suatu faktor relevan untuk peramalan sumber daya manusia. Peramalan permintaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang mempengaruhi permintaan peramalan, diantaranya 1. Permintaan HR peramalan ya, diantaranya 1. Tenaga kerja, 2. Penggantian kebutuhan, 3. Produktivitas, 4. Ketidakhadiran, 5. Ekspansi dan pertumbuhan. Lalu, di sini ada beberapa teknik untuk meramalkan permintaan SDM. Di antaranya, 1. Kiamat manajerial, 2. Kerja teknik studi, 3. Analisis rasio tren, 4. Model ekonometrik, 5. Delphi mode, 6. Teknik lain. Penjelasan teknik untuk meramalkan permintaan SDM yang saya sebutkan tadi ya. 1. Teknik penilaian manajerial adalah teknik yang sangat umum dari peramalan permintaan. Pendekatan ini diterapkan oleh organisasi berskala kecil maupun besar. Teknik ini melibatkan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Di bawah pendekatan bottom up, jajaran manajer mengirim kebutuhan departemen mereka untuk manajemen puncak. Manajemen puncak akhirnya memperkirakan kebutuhan SDM bagi organisasi secara keseluruhan atas dasar usulan dari kepala departemen. Lalu, melalui pendekatan top-down, manajemen puncak memperkirakan kebutuhan SDM untuk seluruh organisasi dan berbagai departemen. Informasi ini disediakan untuk berbagai kepala departemen, lalu untuk diperiksa dan disetujui oleh mereka. Yang kedua, pekerjaan studi teknik. Pekerjaan studi teknik ini juga dikenal sebagai analisis beban kerja. Teknik ini sangat cocok di mana perkiraan beban kerja mudah terukur. Dengan metode ini, diperkirakan total produksi dan kegiatan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang dapat diperkirakan. Informasi ini diterjemahkan ke dalam jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi per unit dengan mempertimbangkan kemampuan tenaga kerja. Yang ketiga, analisis rasio tren adalah suatu permintaan tenaga kerja atau sumber daya manusia diperkirakan berdasarkan rasio tingkat produksi dan jumlah pekerja yang tersedia. Rasio ini akan digunakan untuk memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, econometrica model. Didasarkan pada teknik matematika dan statistik untuk memperkiraan permintaan di masa mendatang. Dalam model ini, hubungan didirikan antara variabel dependen diprediksi. Misalnya, sumber daya tenaga kerja atau manusia, dan variabel independen, misalnya penjualan, total produksi, beban kerja, dan lain-lain. Dengan menggunakan model ini, perkiraan permintaan SDM dapat diprediksi. Yang kelima, Delphi teknik. Teknik ini juga sangat penting, yang digunakan untuk memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Teknik ini mempertimbangkan kebutuhan SDM yang diberikan oleh sekelompok ahli, yaitu managers. Para ahli sumber daya manusia mengumpulkan kebutuhan tenaga kerja, merangkum berbagai tanggapan, dan menyiapkan laporan. Proses ini berlanjut sampai semua ahli sepakat dengan estimasi kebutuhan SDM. Yang keenam, terakhir, teknik lain. SDM peramalan permintaan ditentukan seperti di bawah ini. 1. Setelah teknik meramalan permintaan sumber daya manusia yang digunakan oleh organisasi jenis lainnya. Yang kedua, organisasi, cum, suksesi, dan grafik. Yang ketiga, estimasi didasarkan pada teknik produksi. Yang keempat, perkiraan didasarkan pada catatan sejarah. Yang kelima,
teknik statistik, misalnya CO, hubungan, dan analisis regresi. Pengertian SDM, pasokan peramalan forecasting. SDM pasokan peramalan adalah proses memperkirakan ketersediaan sumber daya manusia diikuti setelah permintaan untuk pengujian sumber daya manusia. Untuk peramalan pasokan sumber daya manusia, kita memerlukan pertimbangan pasokan internal dan eksternal. Pasokan internal sumber daya manusia yang tersedia dengan cara transfer, promosi, pensiunan, dan recall karyawan di PHK, serta lainnya. Lalu, sumber pasokan eksternal yaitu ketersediaan tenaga kerja di pasar dan rekrutmen baru. Tujuan dan fungsi peramalan SDM. Tujuan peramalan ini dapat terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik ialah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Lalu berdasarkan fungsi perencanaan operasi di masa depan, peramalan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produksi baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. 3. Peramalan permintaan. Peramalan ini disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Lalu berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. 2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Lalu yang terakhir, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan subjektif. Peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Lalu yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode dalam penganalisaan data tersebut. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.